Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan, kita bisa menghadiri bermajlis bersama, belajar bersama, belajar ilmu, salah satu ilmu dari cabang-cabang ilmu dalam agama kita, yakni ilmu fikih, ilmu fikih. Dan sudah berlalu beberapa tahun kita belajar tentang fikih ini. Sudah berlalu tentang pembahasan tentang toharah, bagaimana berwudu, bagaimana tayammum, bagaimana membersihkan najis, apa saja yang najis. Kemudian tentang sholat, macam-macam sholat, bagaimana sholat, hukum-hukumnya. Maka semoga hal itu semua menambah wawasan kita, ilmu kita, kemudian bisa memperbaiki ibadah kita. Jangan sekedar lewat saja. Jangan sekedar lewat saja. Tapi dalam rangka belajar, dalam rangka untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Apabila masih ada yang kurang pas, ya tinggal dipaskan saja. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar, walaupun belum bisa. Karena memang manusia awalnya tidak bisa. Awalnya memang tidak bisa. Tidak ada manusia yang langsung tahu-tahu bisa. Dia diam diri di suatu tempat, kemudian berapa hari, berapa malam, tahu-tahu keluar sudah bisa jadi ahli ilmu. Tidak mungkin. Karena ilmu ini, ilmu agama ini hanya bisa didapatkan ya dengan cara mempelajari, dengan cara belajar, menghadiri majelis ilmu ataupun menelaah, membaca kitab-kitab dari para ulama. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah memberikan keberkahan padanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia, bersabar, mau meniti di atas jalan yang beliau telah tempuh dan para sahabatnya tempuh sampai yaumul akhir nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai pembahasan tentang zakat, dan di pembahasan pekan yang lalu kita sampai di syarat-syarat kewajiban dalam zakat. Syarat-syaratnya. Yang pertama kemarin yakni al-Islam. Al-Islam, syarat dari kewajiban zakat. Harus Islam. Karena apa? Karena tidak akan diterima amalan apapun yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Sehingga Islam ini menjadi syarat yang pokok untuk seluruh amalan, untuk seluruh amalan. Kemudian yang kedua, syarat kewajiban zakat yakni al-hurriyah, yakni orang yang merdeka, bukan seorang budak, bukan seorang budak. Kemudian kita masuk di syarat yang ketiga, yakni milkun nisabi. Milkun nisabi atau mulkun nisabi
milkan taman mustakirran. Memiliki nisab, ya. Memiliki harta yang sesuai dengan nisabnya. Kalau emas, dia memiliki emas misalnya di rumah, emasnya sudah mencapai nisabnya, batasan minimal seseorang terkena kewajiban zakat. Ya. Dengan milkan taman, dengan kepemilikan yang sempurna, benar-benar miliknya sepenuhnya, mustakirron dan tetap, terus tidak bisa berubah kepemilikannya. Karena kadang ada harta yang bisa berubah sewaktu-waktu kepemilikannya. Maka ketika ada harta yang bisa berubah kepemilikannya, ini tidak tetap menjadi miliknya, maka apa? Tidak masuk dalam hitungan ini harta yang nisab ini, sesuai dengan nisab. Contohnya misalnya seseorang memiliki kios-kios yang di apa? Kontrakkan. Dia kontrakkan misalkan dia memiliki 10 kios. Satu kios dia sewakan setahunnya 10 juta misalnya. Di tahun yang sama itu dia mendapatkan 10 kios laku semuanya dikali 10 juta. Dia menerima 100 juta. 100 juta. 100 juta ini sudah mencapai di atas nisab harta, ya, uang. Kita katakan di atas nisabnya misalnya. Kemudian harta hasil dia menerima dari sewa ini dikatakan ini tidak mustaqiran, tidak tetap menjadi miliknya. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu kios itu terkena gempa kemudian roboh, maka akadnya batal. Uangnya itu akan kembali kepada penyewanya lagi. Nah, ternyata sudah berjalan 3 bulan, ada musibah, gempa atau bencana alam yang lainnya, ternyata sudah tidak bisa dipakai itu kiosnya. Maka apa? Ya si pemilik kiosnya harus mengembalikan uangnya. Ini dikatakan tidak mustaqirran. Tidak menjadi, tidak terus menjadi milik orang tersebut. Sehingga harta yang seperti ini tidak dihitung, belum dihitung. Belum dihitung. Ya. Wallahu a'lam. Ini contoh saja. Contoh bahwasannya kepemilikan harta yang dihitung mencapai nisabnya ini benar-benar kepemilikan yang sempurna milik dia dan terus menjadi milik dia, tidak bisa berubah kepemilikannya. Ya. Jadi syarat yang ketiga ini seseorang memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya, batasan minimal seseorang itu apa? Dikenai zakat. Ya, dikenai zakat. Berapa nisabnya emas, berapa nisabnya perak. Itu nanti penjelasannya di perinciannya di bab setelahnya. Wa kaunuhu fadilan 'anil hajati ad-daruriyati allati la ghina lil mar'i 'anha. Dan keadaan harta yang mencapai nisab ini fadilan, harta kelebihan, harta sisa dari kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat bagi seseorang, yang mana seseorang pasti butuh terhadapnya, kal mat'ami wal malbasi wal maskan, seperti digunakan untuk apa? Makanan, membeli makanan pokok, membeli makanan sehari-harinya, atau membeli pakaiannya untuk tempat tinggalnya,
setelah disalurkan uangnya ini untuk hal-hal yang sifatnya daruri ini, seperti untuk makan, minum, kemudian untuk pakaian, untuk tempat tinggal, nah sisanya ini yang kemudian akan dikumpulkan oleh pemiliknya, kemudian itu ketika sudah sampai nisabnya, inilah yang dihitung. Kadang seseorang memiliki gaji misalnya 50 juta per bulan, misalnya juta per bulan. Ini hampir bisa dikatakan hampir mendekati nisab kalau nisabnya uang itu disamakan dengan emas. Tetapi kebutuhan pokok dia untuk sewa rumahnya misalnya per bulan 10 juta misalnya, sewa apartemen 10 juta, untuk makan biaya makannya mahal. Bisa tersisa cuma 10 juta. Ya 10 juta ini nanti yang Yang dilihat akan yang dianggap, bukan yang dianggap gajinya besar. Berarti dia harus bayar zakat, bukan. Bukan. Tapi setelah dikurangi dari kebutuhan daruratnya, bukan dilihat dari gajinya yang besar saja. Li'anna zakata tajibu muwasatan lil fuqara. Karena sungguhnya zakat itu wajib dalam rangka untuk muasah, yakni yang menolong, untuk membantu kepada para orang-orang fakir. Fawajaba an yu'tabara milkun nisabi alladhi yahsulu bihil ghina al-mu'tabaru. Maka wajib untuk diuji kepemilikan barang yang sudah sampai nisab ini, yang terhasilkan dengannya benar-benar kekayaan yang teranggap. Kekayaan yang benar-benar dianggap. Jadi harus diuji dulu, jangan cuma lihat gajinya besarnya berapa, tapi benar-benar diteliti apakah orang ini apakah saya ini memiliki kebutuhan yang besar juga atau tidak. Kebutuhan yang besar juga atau tidak. Ketika sisanya ini fadilnya, sisanya yang dia dapatkan setelah dikurangi kebutuhannya ini besar, berarti memang benar-benar ini orang kaya yang mu'tabar, orang-orang kaya yang benar-benar dianggap, orang-orang kaya. Sehingga baru wajib zakat membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang fakir. Banyak hartanya, tapi ternyata hutangnya lebih banyak. Ada yang seperti ini kan. Dia baru kelihatan kaya sekali, bisnisnya moncer, tapi hutangnya banyak. Hutangnya banyak. Tidak kelihatan saja hutangnya. Jadi syarat yang ketiga, memiliki harta yang mencapai nisabnya dengan kepemilikan penuh yang mustaqirran, yang tetap. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsaq shadaqatun. Tidak ada di dalam ini masalah hasil panen. Hasil panen yang di bawah 5 wasak itu zakat. Tidak ada zakat bagi hasil panen itu ketika panennya cuma di bawah 5 wasak. 5 wasak itu penjelasannya nanti ketika menjelaskan tentang panen, hasil panen. Itu berapa nisabnya? Nisabnya 5 wasak ini. Maksudnya 5 wasak itu berapa? Insyaallah nanti akan sampai di penjelasan. Kemudian walaisa fima duna khamsa daudin shadaqah, dan tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya di bawah 5. Tidak ada zakat di dalam unta pada perkara unta yang di bawah 5. Apabila dia cuma memiliki 4 unta, maka tidak ada zakat.
Walaysa fima duna khamsi awakin shadaqatun. Dan tidak ada zakat pada perak di bawah 5 awak. Ya, 5 ons. Hadis ini cuma menunjukkan bahwasannya harta-harta yang terkena zakat itu ada nisabnya, ada batasan minimalnya. Kapan harta itu terkena zakat? Ya. Ketika hasil tanaman, hasil panenan, maka minimalnya 5 wasak tadi. Ketika onta minimalnya 5 ekor. Ketika perak minimalnya 5 awak. Ya, itu penjelasannya nanti nisabnya berapa. Intinya untuk menjelaskan bahwasannya ada batasan minimal harta yang terkena zakat. Tidak semua harta terkena zakat. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat dari kewajiban zakat yakni hawalanul hauli 'alal mal. Berlalunya 1 tahun atas harta tersebut. Ya. Berlalunya 1 tahun atas harta tersebut. Wadhalika bi an yamurra 'ala an-nisabi fi hauzati malikihi 12 syahran qamariyan. Dan itu yang diinginkan dengan berlalunya 1 tahun atas harta tersebut yakni berjalannya di atas nisab itu. Jadi selama 1 tahun, misalnya nisab emas itu 85 gram, maka sejak dia mendapatkan emas 85 gram, misalnya bulan ini, kemudian berlangsung selama 1 tahun, emas ini tidak turun dari 85 gram. Tidak turun dari nisabnya, batasan akhirnya. Selama 1 tahun. Fi hauzati malikihi, di dalam kekuasaan pemiliknya. Dalam kekuasaan pemiliknya. Jadi benar-benar harta tersebut selama 1 tahun itu berada di genggaman pemiliknya. Selama 12 syahran, selama 12 bulan komarian, dengan tahun komariyah. Bulan tahun namanya? Tahun Hijriyah. Ya, hitungan 1 tahun ini dengan tahun Hijriyah. Ya, bukan dengan tahun Masehi, tapi dengan tahun Hijriyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai lewat 1 tahun padanya, sampai berlalu 1 tahun pada harta tersebut. Ya. Misalnya punya uang 100 juta, kita anggap nisabnya 100 juta misalnya. Bulan ini mendapat 100 juta, kemudian ternyata di 3 bulan setelahnya uangnya kepakai separuh, tinggal 50 juta. Ya berarti tidak sesuai dengan syarat zakat, karena tidak berlalu 1 tahun batasan 1 nisabnya. Ya. Tetapi di awal bulan dia mendapatkan uang 200 juta. Kemudian 3 bulan setelahnya terpakai separuhnya, maka tinggal 100 juta. Dan 100 juta ini masih di batasan bawahnya misalnya. Maka tetap terus dihitung selama 1 tahun. Ya, tetap terus dihitung selama 1 tahun. Tidak gugur penghitungannya. Tapi kalau sudah turun lewat batas nisabnya, maka gugur penghitungannya. Wahada syartu, dan syarat ini, syarat harus berlalu 1 tahun di genggaman pemiliknya ini, khasun bi bahimatil an'ami, khusus untuk hewan ternak.
khusus untuk hewan ternak. Misalnya kambing 40 kambing, misalnya 40 kambing nisabnya. Ya selama misalnya hari ini punya beli kambing 40 ekor terus atau mendapatkan kambing 40 ekor, kemudian berjalannya waktu ternyata setahun berikutnya kambingnya bertambah, berarti dia ada kewajiban zakat. Tetapi ketika di tengah jalan 3 bulan baru berlalu ternyata ada yang mati. Berarti tinggal menjadi 39 ekor. Maka apa? Ya sudah berhenti di situ penghitungannya. Tidak dilanjutkan penghitungannya. Dihitung lagi ketika misalnya 2 bulan lagi dikasih lagi kambing sehingga menjadi 41 misalnya. Nah, itu mulai dihitung lagi, mulai dari 0 lagi. Dihitung 1 tahun lagi. Ini haul namanya, haul berlalu 1 tahun harus dipersyaratkan di dalam genggaman pemiliknya ini selama 1 tahun. Dan ini khusus untuk hewan ternak. Wan naqdaini dan naqdain, yakni apa? Emas dan perak. Emas, perak dan uang. Emas, perak dan uang. Ya. Wa urudit tijarah dan barang-barang perniagaan. Barang-barang perniagaan. Ternyata apa? Barang dagangannya ini melebihi, kalau dirupiahkan ini melebihi nisabnya, maka harus dihitung selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berjalan baru dikeluarkan zakatnya. Ya. Jadi dipersyaratkan berlalu 1 tahun ini cuma pada 3 harta, 3 macam harta, yakni hewan ternak, kemudian emas dan perak, kemudian yang ketiga harta benda barang-barang perniagaan. Amma zuru', adapun hasil pertanian, wathimar dan buah-buahan, wal ma'adin dan barang tambang yang ditambang itu, warrikas dan harta karun, menemukan harta karun, fala yustaratu laha al-haul, maka tidak dipersyaratkan berlalu 1 tahun. Untuk hasil perkebunan, buah-buahan, hasil pertanian, maka ini apa? Tidak dipersyaratkan berlalu 1 tahun. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan datangkanlah haknya, berikanlah haknya, yakni apa? Zakatnya di hari panennya. Ketika panennya diberikan zakatnya. Tentunya ada batasan nisabnya, ya. Ada batasan nisabnya. Tidak semua panenan itu ada zakatnya. Ya. Jadi ada batasan nisabnya. Kapan diwajibkan ada zakat. Wali annal ma'adina warrikaza malun mustafadun minal ard. Dan karena sungguhnya barang tambang yang ditambang, warikas dan harta karun, harta temuan yang didapat di dalam bumi, ini malun mustafadun, harta yang diambil faedahnya, harta yang diambil dari bumi. Fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haulun, maka tidaklah dianggap di dalam kewajiban zakatnya ini ada 1 tahun. Tidak perlu ada
syarat 1 tahun berlalu 1 tahun untuk kewajiban zakat harta tambang dan harta karunnya. Ketika menemukan kazuru'i wa thimar, sebagaimana hasil panen, ya, sebagaimana dari tanaman dan buah-buahan. Ya. Ini 4 syarat diwajibkan zakat. 4 syarat kewajiban zakat. Ya. Ada yang masih bingung? Ada nisabnya. Ada nisabnya. Nanti pembahasannya nanti perinciannya di pembahasan masing-masing. Ada. Tidak semua panen rambutan, panen padi cuma dapat 10 kilo, ya nggak ada zakatnya, nggak ada zakatnya, nggak ada zakat. Ya. Aset berupa apa? Wah. Ah, tanah, mobil itu tidak ada zakatnya. Gimana? Walaupun nilainya besar tidak ada zakatnya kecuali dia jual beli tanah ya. Dia memang orang yang jual beli tanah. Jadi masuknya nanti di barang-barang perniagaan. Kalau dia jual beli mobil misalnya, karena dia jual beli mobil, maka di rumahnya ada mobil banyak, ada 5 mobil, yaitu dizakati. Tapi kalau mobil pribadi, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Ya, kos-kosan kenapa? Kalau sampai di shopnya ya di gimana? Misalnya kos-kosan dia dapat tahun ini pada masuk semua misalnya kuliah, kemudian ada yang kos, dia dapat berapa juta? 100 juta misalnya. 100 juta. Itu belum dianggap ya, karena itu belum sempurna milik dia. Dia dihitung sempurna ketika sudah selesai kontraknya. Misalnya itu 1 tahun, ya berarti nanti setelah 1 tahun itu baru harta miliknya penuh itu. Ya. Baru full harta miliknya penuh. Tapi kalau baru berjalan dia kosnya baru berjalan, kan kadang tengah jalan siapa tahu kan kemudian dia ada masalah tadi apa bencana alam sehingga rusak rumah kos-kosannya. Kemudian yang ngekos kan tentunya minta balik uangnya, kan. Tidak bisa dipakai lagi padahal sudah bayar untuk 1 tahun, ya minta lagi uangnya. Memang sudah haknya dia karena sudah akadnya batal karena apa? Tidak bisa dilanjutkan. Eh, Iya kan itu ngontrak untuk 1 tahun kan? Eh, iya kalau dia keluar sendirian-sendirinya itu urusan dia. Tapi kalau ini kos-kosannya ini hancur, misalnya rubuh misalnya, berjalan baru 3 bulan ternyata kos-kosannya ini roboh misalnya. Nah kan yang ngekos kan menuntut kan, wong saya kontraknya setahun harus tinggal di sini, ini nggak ada rumahnya. Karena yang pemilik kosnya harus punya tanggung jawab mengembalikan hartanya kan. Karena kesepakatannya tinggal di situ selama 1 tahun. Eh, Allah alam suam. Eh, Kecuali dia pergi sendiri tadi, pergi sendiri ya urusan dia, itu urusan.
Ya, Allah. Jadi intinya ada nisabnya, ada haulnya. Ada nisabnya, ada haulnya. Ada nisabnya untuk semua barang tadi. Haul itu untuk khusus untuk beberapa barang saja. Kita lanjutkan. Kemudian al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh fi aqsamiha, yakni macam-macam zakat. Az-zakatu kismani, zakat itu ada dua. Al-ula yang pertama, zakatul amwali, yakni zakat amwal, zakat mal. Biasa kita sebut dengan zakat mal. Wahiyallati tata'allaku bil mal. Dan dia ini, zakat ini yang terkait dengan harta. Sebagaimana telah kita baca kemarin. Ini zakat mal. Zakat sapi, zakat unta ini zakat mal. Zakat emas itu zakat mal maksudnya. Terkait dengan harta. Kemudian asaniyah yang kedua, zakatul abdan. Zakat badan. Wahiyallati tata'allaku bil badan. Dan dia ini zakat yang terkait dengan badan. Yang dihitung bukan hartanya tapi badannya. Badannya manusia ini. Wahiyya zakatul fitr. Ini adalah zakat fitr. Zakatul fitr. Sebagaimana sudah kita kita praktekkan setiap akhir Ramadan. Yang dihitung badannya, ada berapa badan pada yang ditanggungnya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Bukan karena hartanya, tapi karena ada badannya ini. Ini zakatul abdan. Jadi ada dua zakat. Yang intinya zakat ada dua, zakatul mal sama zakatul fitr, itu saja. Zakat mal sama zakatul fitr. Dua-duanya ini wajib. Dua-duanya ini wajib. Dengan syarat-syaratnya. Wajib dengan syarat-syaratnya. Kemudian al-masalatu atsaminah, pembahasan yang ke-8 dari bab ini. Yakni ada tambahan zakatud dain. Zakatud dain. Zakat piutang. Ya, namanya zakat piutang. Dain itu utang sebenarnya, tapi yang diinginkan di sini apa? Piutang. Zakat piutang. Jadi piutang, seseorang yang memiliki piutang itu apa? Juga dikenai zakat, ada zakat. Karena secara hukum sebenarnya uang itu milik dirinya kan, miliknya kan, cuma posisi uangnya baru di tangan orang lain saja kan. Secara hakikatnya uang ada di orang lain, tapi secara hukum uang itu miliknya. Ini zakat piutang. Ad-dainu, piutang ini idza kana ala mu'sirin, apabila piutangnya ini kepada orang yang susah untuk mengembalikan. Susah untuk mengembalikan. Ada kan yang susah mengembalikan. Entah itu karena memang karena fakirnya, saking miskinnya, sehingga susah bagi dia untuk mengembalikannya. Maka fa inna sahibad dain yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahidin fi sanati qabdihi. Yakni apabila hutangnya ini diberikan kepada orang yang susah mengembalikan itu, maka sahibat dain, orang yang menghutanginya ini, orang yang memiliki piutangnya ini, memberikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya ketika dia, orang yang susah mengembalikan tadi, itu ketika mengembalikannya. Jadi dizakatinya harta itu ketika uangnya itu kembali. Untuk 1 tahun itu saja. Li'amin wahidin. Untuk 1 tahun itu. Di tahun dikembalikannya uang itu.
Paham ya ini? Ya. Misalnya apa? Ada si A menghutangi si B 100 juta, 100 juta misalnya. 100 juta ini sudah sampai nisabnya misalnya. Kemudian si B ini emang orangnya apa, sangat fakir sekali, sangat miskin sekali. Susah diharapkan untuk uang itu kembali. Setelah berlalu 1 tahun, 2 tahun, maka si A ini tidak dibebani bayar zakat, padahal dia punya piutang yang besar, punya harta yang besar. Ya. Tidak dibebani zakat, mengeluarkan zakat terhadap piutangnya itu. Ternyata di tahun kelima si B ini mendapatkan apa? Ternyata orang tuanya kaya misalnya. Ternyata ada harta warisan yang besar. Kemudian dikembalikan di tahun kelima ini. Dikembalikan di tahun kelima. Maka apa? Si A ini cukup mengeluarkan zakatnya terhadap harta yang dipinjam oleh orang yang susah mengembalikan itu 1 tahun saja. Untuk 1 tahun, di tahun dikembalikannya uang itu. Ya. Wa in kana ala mali'in qadirin, dan apabila piutangnya itu, hutangnya itu diberikan kepada orang yang mali'in qadirin, orang yang mampu untuk mengembalikan sebenarnya. Dia tidak punya harta tapi asetnya besar. Ya kan kayak gini kan biasanya. Asetnya besar, tanahnya banyak. Cuma apa? Dia masih menunggu-nunggu nanti, nanti. Ini apa? Dia mampu sebenarnya, cuma belum nanti dulu. Maka posisi seperti ini, ketika yang dipinjami ini orang mampu, fa innahu yuzakkihi likulli amin. Maka dia ini orang yang menghutangi ini apa? Dia menzakati hartanya tadi. Menzakati uang yang dipinjam tadi untuk setiap tahunnya. Setiap tahunnya ikut dalam hitungan dizakati. Li'annahu fi hukmil mawjudi indahu, karena sungguhnya uang yang dipinjam itu berada di apa? Sebenarnya ya masuk pada hukum kepemilikan di sisinya sebenarnya. Secara hukum itu masih ada di sisinya secara hukum. Walaupun secara hakikatnya harta itu di tempat orang lain. Supaya secara hukum dia ini yang memiliki harta sepenuhnya terhadap uang yang dipinjamkan tadi. Ya. Maka setiap tahun dia wajib mengeluarkan zakatnya apabila terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Ya. Terpenuhi syarat-syaratnya, ditambah dengan harta miliknya. Ditambah dengan harta miliknya. Misalnya hutangnya 10 juta, ternyata 50 juta, ternyata uang pribadinya juga 50 juta, kan berarti kan 50 juta apa 50 juta kan pas. Misalnya sesuai dengan nisab. Ya. Ya, ini pembahasan yang terakhir tentang untuk mukadimah pendahuluan. Sebelum kita masuk di perincian tentang zakat, mulai zakat emas, zakat perak, zakat uang, kemudian zakat pertanian dan seterusnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Ini saja yang bisa kita bacakan, kita sampaikan di pertemuan petang hari ini. Mungkin bagi yang pertama belajar zakat ya agak agak bingung sedikit, nggak apa-apa. Bingung sedikit tidak apa-apa. Insyaallah ketika sudah terbiasa membahas tentang zakat nanti akan tambah tambah ilmunya, tambah wawasannya, bukan tambah bingungnya. Kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.